Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan Delft Airways 818 dengan tujuan mengantar Anda ke tempat yang tidak terduga. Kencangkan sabuk pengaman karena perjalanan Anda akan sangat menegangkan. Terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama Delft Airways. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Tamara Delft. Kali ini aku akan membahas tentang penerbangan Sichuan Airlines 8633. Terima kasih buat kalian yang sudah merekomendasikan film The Captain. Tapi apakah kisah di dalam film The Captain ini sama dengan laporan hasil investigasi yang dikeluarkan oleh Tiongkok? Kamu akan menemukan jawabannya di dalam video ini. Tapi seperti biasa, sebelum aku masuk ke pembahasan, aku minta tolong kalian untuk klik dulu tombol subscribe sebagai bentuk kalian mendukung channel aku. Dan inilah penerbangan Sichuan Airlines 8633. Mengutip dari hasil investigasi Tiongkok, jenis pesawat yang digunakan dalam penerbangan Sichuan Airlines 8633 ini adalah jenis Airbus A319-133 yang telah memiliki 19.900 total jam terbang. Dan di dalam penerbangan ini terdapat 128 total penumpang, di antaranya 119 penumpang, 3 orang kru penerbang, 5 orang kru kabin, dan 1 orang petugas keamanan. Pilot yang bertugas pada saat itu adalah Kapten Liu Chuanjian, usianya 46 tahun pada saat insiden itu terjadi dan telah memiliki 13.666 total jam terbang. Dan pilot kedua yang bertugas adalah Kapten Liang Peng, usianya 34 tahun pada saat terjadinya insiden dan telah memiliki 8.789 total jam terbang. Dan kopilot yang bertugas pada saat itu adalah First Officer Su Ruichen, usianya 27 tahun dan beliau telah memiliki 2.801 total jam terbang. Kita masuk ke kronologi. Pada tanggal 14 Mei 2018, Sichuan Airlines terjadwal melakukan penerbangan dari Chongqing menuju ke Lhasa. Mengutip dari tibetdiscovery.com, Lhasa ini adalah salah satu bandara tertinggi di dunia karena memiliki ketinggian 3.570 meter. Pada pukul 6:27 waktu Beijing, pesawat Sichuan Airlines ini take off dari Bandara Jiangbei, Chongqing. Dan pada pukul 6:56 waktu Beijing, pesawat ini terus naik ke ketinggian 32.100 kaki dan terus mempertahankan ketinggiannya. Pada pukul 7:07 waktu Beijing, dari rekaman CVR terdengar ada suara retakan kaca. Dan pada saat yang bersamaan, kopilot langsung mengatakan kaca depan retak. Kapten yang mendengar dan mengetahui kejadian yang sama langsung menghubungi ATC dan melaporkan bahwa kaca bagian depan pesawat retak dan ia meminta untuk memutar balik untuk melakukan pendaratan darurat dan meminta untuk menurunkan ketinggian. Dari rekaman ATC diketahui pada saat pilot sedang berkomunikasi dengan ATC, tiba-tiba saja terdengar suara bising seperti deru angin sehingga menyebabkan tidak jelasnya komunikasi antara keduanya dan kemudian komunikasi terputus. Dan dari keterangan Kapten Liu diketahui pada saat ia sedang memberikan laporan kepada ATC, tiba-tiba saja tanpa adanya peringatan sebuah suara ledakan terdengar sangat kencang hingga memekakan telinganya. Ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun ketika ia melihat kopilotnya sudah tiba-tiba saja tersedot keluar dari jendela pesawat. Sebagian badannya ada di luar pesawat, sementara sebagian lagi tertahan di ruang kokpit karena safety belt. Saat melihat kopilotnya tersedot keluar dari kaca pesawat, ia kemudian berusaha untuk dapat meraihnya, namun usahanya gagal karena pada saat itu ternyata kondisi pesawat berguncang dengan hebat hingga ia tidak bisa membaca alat ukur di pesawat. Turbulens yang sangat kencang terasa, terjadi juga dekompresi dan bahkan suhu atau temperatur di dalam ruangan kokpit itu sekitar -20 sampai -30 derajat dan pesawat turun dengan sangat cepat. Pada saat pecahnya kaca pesawat ini bukan hanya kopilotnya tersedot keluar, melainkan seluruh benda yang berada di ruang kokpit ikut terlempar keluar. Beberapa instrumen pesawat mati dan auto
autopilot pun mati. Sehingga pada saat itu Kapten Liu harus menggunakan cara manual untuk dapat mendaratkan pesawat. Kapten Liu berusaha untuk bisa mendaratkan pesawat dengan aman dan ia ingin seluruh penumpangnya selamat. Karena memang dia ini berpengalaman dengan rute yang sama hampir lebih dari 100 kali dan ia yakin betul ia akan bisa menyelamatkan seluruh penumpang dan juga pesawatnya. Karena sebelumnya ia pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan mempelajari keadaan-keadaan darurat dalam pesawat, termasuk seperti kasus di pesawat ini. ATC terus berusaha untuk menghubungi penerbangan 8633, namun tidak ada respon, tidak ada jawaban. Bukan hanya ATC tapi beberapa penerbangan lainnya berusaha untuk menghubungi, namun tidak ada jawaban. Selama kurang lebih 7 menit ATC dan penerbangan lain berusaha untuk menghubungi. Sementara kita kembali ke ruang kokpit. Pada saat kopilot ini keluar sebagian badannya dari pesawat, ia mengatakan pemandangan yang ia lihat hanyalah gunung di sekelilingnya. Kemudian ia berusaha dengan sangat kuat dan sangat keras untuk bisa kembali ke ruang kokpit dan akhirnya berhasil. Pukul 7:10 untuk pertama kalinya suara kopilot terekam di CVR dan pada saat itu ia menceritakan ia berusaha untuk mengambil masker oksigen dan memasangnya. Ia sempat melihat ke arah Kapten, namun pada saat itu Kapten tidak menggunakan oksigen. Kemudian pilot kedua masuk ke dalam dan membantu kedua pilot ini untuk mengubah flight plan ke daerah Chengdu. Pukul 7:24 pesawat ini akhirnya terhubung dengan ATC dan di sanalah mereka melaporkan Mayday dan kemudian melaporkan posisi pesawat. Setelah itu ATC mulai memandu pesawat untuk bisa melakukan pendaratan di bandara Chengdu. Di sanalah kemudian mereka mulai memberikan informasi-informasi dan instruksi apabila pesawat ini akan melakukan pendaratan, mereka harus melakukan pendaratan di landas pacu 02R. Pada pukul 7:34 ada laporan yang masuk ke ATC dan itu adalah dari Sichuan Airlines. Tower 8633 mendarat di bandara Chengdu. Pada saat itu pesawat tidak bisa berhenti dengan mulus karena kelebihan beban pesawat sehingga memerlukan usaha yang sangat keras untuk bisa berhenti di landasan yang dituju. Namun akhirnya pesawat berhenti pada pukul 7:43 di ujung landasan dalam kondisi roda 3 dan 4 meleleh. 128 penumpang selamat, 2 diantaranya cedera yaitu kopilot dan salah seorang pramugari. Kopilot ini terluka di bagian kepala dan tangan sebelah kiri hingga seragam pilotnya ini robek. Sementara pramugari yang satunya ini terluka di bagian belakang karena pada saat itu ia sedang menyajikan sarapan, terjadi turbulence, kemudian ia terjatuh hingga mengakibatkan luka ringan di tulang belakang. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit. Ada 27 penumpang yang harus dilarikan ke rumah sakit karena mereka mengalami sesak nafas dan sisanya mendapatkan terapi oksigen dan juga mendapatkan terapi psikolog setelah kejadian insiden ini. Nah, kalau di dalam filmnya kalian melihat setelah kaca pesawat ini pecah, kemudian pesawat masuk ke area badai. Namun menurut hasil laporan dari BMKG atau Badan Meteorologinya Tiongkok tidak menyebutkan ada faktor cuaca. Jadi pada saat itu dikatakan tidak ada hujan, tidak ada badai, bahkan hujan es, bahkan petir sekalipun. Kondisi kabin penumpang pada saat itu menurut hasil investigasi dan memintai keterangan-keterangan dari para penumpang, ternyata mereka melaporkan bahwa pada saat mereka sedang istirahat, sebagian sedang sarapan, tiba-tiba terjadi guncangan hebat. 2 kali guncangan kemudian masker oksigen turun dan pada saat itu semua penumpang mulai panik, bahkan seluruh pramugari ikut panik. Namun mereka memerintahkan agar seluruh penumpang mengikuti protokol keselamatan di dalam pesawat. Menurut hasil investigasi diketahui bahwa pesawat tidak dalam keadaan malfunction. Bahkan kaca pesawat ini masih orisinil dan belum pernah ada laporan bahwa kaca ini pernah rusak. Perawatan pun dilakukan secara berkala. Dan insiden pecahnya kaca disebabkan karena kerusakan shield kaca pesawat yang diakibatkan karena kelembaban suhu pada saat take off maupun pada saat landing. Sehingga kemudian menyebabkan itu semakin rapuh dan kemudian pada saat pesawat ini terbang atau take off terjadi tekanan yang berbeda di dalam pesawat dan juga di luar pesawat. Nah gengs, kenapa film dan juga hasil laporan ini sedikit berbeda? Itu hal yang wajar karena biasanya di film itu selalu didramatisir agar penonton ini semakin deg-degan, semakin tegang. Kamu juga pasti waktu nonton begitu kan, jadi ke bawah suasananya tegang dan takut. Itu hal yang wajar. Tapi di dalam laporannya tidak seperti itu.
Kapten Liu kemudian mendapatkan gelar Kapten Pahlawan Penerbangan Sipil dan kemudian mendapatkan hadiah dari Tiongkok sebesar 5 juta yuan atau hampir setara dengan 11 miliar rupiah. Dan beberapa kru lainnya juga dinobatkan menjadi pahlawan dan diberikan hadiah dari negara. Kapten Liu kemudian diperbolehkan terbang kembali setelah 6 bulan beristirahat dan melakukan konsultasi dengan psikolog. Dan ada beberapa hal yang aku sempat tonton dari Kapten Liu pada saat ia berada di sebuah acara. Ia menyatakan, jadi pada saat ia melakukan penerbangan Sichuan itu kemudian kacanya pecah, tablet yang ia pakai untuk mengetahui lokasi-lokasi pendaratan atau area-area di sekitar itu ikut jatuh. Jadi pada saat ia menerbangkan pesawat, ia benar-benar mengandalkan ingatannya. Dan kemudian pada saat terjadinya dekompresi, ia belum menggunakan masker dan pada saat itu ia masih bisa berpikir dengan jelas dan jernih. Sampai tim investigator itu tidak percaya dengan apa yang dia lakukan. Ia masih bisa mengingat awal take off hingga akhirnya melakukan pendaratan. Kalau di cerita aku sebelumnya di video tentang Helios, itu keadaannya sama, terjadi kehilangan tekanan di ruang kokpit, namun pada saat itu sang pilot tidak bisa diajak berkomunikasi bahkan berhalusinasi. Kalau kamu belum nonton, kamu wajib nonton dulu. Dan di kejadian ini bahkan sang kapten masih bisa mengingat dan mendaratkan pesawatnya dengan selamat. Dan Kapten Liu pernah berkata, jadikanlah setiap penerbangan kamu seperti penerbangan pertama kamu sehingga kamu akan benar-benar mempersiapkannya dengan sangat baik. Meskipun sang penerbang memiliki ribuan jam terbang dan rute yang hampir sama di setiap harinya, namun ia memiliki tanggung jawab yang berbeda di setiap penerbangannya. Itulah informasi tentang Sichuan Airlines 8633. Nah, aku mau bahas satu komen ya kemarin yang masuk. Dia sempat menyebutkan, ini aneh banget videonya, yang nonton masih lebih banyak daripada yang subscribe. Ayo kalian ada yang request tapi belum subscribe ya kan? Aku curiga nih jadinya. Jangan lupa dong support channel aku, didukung terus biar aku tambah semangat buat mengabulkan request kalian ya. Itu adalah salah satu bentuk biar aku tambah semangat, yaitu subscribe channel aku. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe abis nonton ini, terus di like, di komen-komen, sama dinyalain lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.